Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban kuis 1 pengantar teori modul. Langsung ke nomor pertama. Misalkan R adalah ring komutatif dengan kesatuan dan M adalah suatu R modul. Jika 0R adalah identitas penjumlahan dari R dan 0M adalah identitas penjumlahan dari M, maka untuk semua R elemen dari R dan X elemen dari M, buktikan 0R dikali X sama dengan 0M. Kemudian R dikali 0M juga akan sama dengan 0M. Jadi yang pertama akan dibuktikan bahwa 0R dikali X sama dengan 0M. 0R adalah identitas penjumlahan di R. Dan 0M tadi adalah identitas penjumlahan di M. Sehingga 0R itu merupakan penjumlahan suatu elemen di R, yang di sini misalkan R, elemen dari R, dengan inversnya. Inversnya misalkan adalah negatif R. Ini akan menghasilkan 0R atau identitas penjumlahan di R. Kemudian 0M, itu misalkan X adalah elemen dari M, itu merupakan hasil penjumlahan dengan inverse dari X elemen dari M juga. Sehingga 0R dan 0M dapat ditulis sebagai penjumlahan suatu elemen dengan inversnya. Sehingga untuk membuktikannya, untuk setiap R elemen dari ring R dan X elemen M, 0R dikali X, 0R dapat dimasukkan R ditambah negatif R atau penjumlahan R dengan inversnya dikali dengan X. Sehingga di sini dapat dikalikan R dikali dengan X ditambah dengan negatif R dikali dengan X sesuai dengan definisi pada modul. Sehingga di sini ada R dikali X ditambah penjumlahannya berada di M dengan negatif R dikali X. Kemudian dengan definisi perkalian skalar, R dikali X itu akan sama dengan X ditambah X sebanyak R. Dan juga kemudian negatif R dikali X merupakan negatif X yang dijumlahkan sebanyak negatif R. Sehingga nantinya dapat dikelompokkan X ditambah dengan negatif X atau X ditambah dengan inversnya, sehingga nantinya akan menghasilkan 0M. Di sini 0M dijumlahkan sebanyak R juga, sehingga nanti akan menghasilkan 0M. Karena identitas penjumlahan di M ketika ditambahkan dengan elemen yang ada di M juga akan menghasilkan elemen itu sendiri. Begitu juga ketika ditambahkan dengan 0M itu sendiri. Jadi terbukti bahwa 0R dikalikan dengan X sama dengan 0M. Selanjutnya yang kedua akan dibuktikan bahwa R dikali 0M sama dengan 0M. R dikali 0M dapat ditulis R dikali X ditambah dengan negatif X. Dengan definisi yang terdapat pada modul, definisi perkalian pada modul, R dikalikan dengan X ditambah dengan R dikalikan negatif X.
Karena ini juga perkalian skalar, maka X dijumlahkan sebanyak R, kemudian negatif R juga dijumlahkan sebanyak R. Sehingga dapat dikelompokkan X dengan inverse-nya sehingga menghasilkan 0M. 0M ditambah dengan 0M sebanyak apapun akan menghasilkan 0M itu sendiri. Sehingga terbukti bahwa R dikali 0M akan sama dengan 0M. Selanjutnya, buktikan bahwa S sama dengan 0, kelas 0, kelas 3, kelas 6, dan kelas 9 adalah submodul dari Z modul Z12. Untuk membuktikan submodul, yang pertama, S ini haruslah merupakan subset dari Z12. Ini terbukti. Z modul Z12 isinya adalah kelas 0 sampai kelas 11. Sedangkan S adalah 0, 3, 6, dan 9. Jadi sudah terbukti bahwa S adalah subset dari Z modul Z12. Dan S tidak mungkin kosong karena memiliki 0, 3, 6, 9 di dalamnya. Sehingga selanjutnya dapat dibuktikan bahwa S adalah submodul dari Z modul Z12. Yang pertama syaratnya adalah U dikurangi V elemen dari S untuk setiap U dan V itu elemen dari S. Di sini dari tabel kita sudah mengurangkan 0,369 dikurangi dengan 0,369 juga. Di sini tidak ada elemen yang berada di luar S, sehingga S tertutup pada operasi pengurangan. Kemudian selanjutnya, ambil sebarang R elemen R dan V elemen dari S, maka R dikali V juga ada di S. Di sini R adalah suatu bilangan, R adalah elemen dari R, sehingga R dikali dengan elemen dari S. R dikali dengan 0, R dikali dengan 3, R dikali dengan 6, dan R dikali dengan 9. Di sini, ketika dikalikan, di Z12 menghasilkan, ketika 0 dikalikan dengan R menghasilkan 0. 0 itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan 3 menghasilkan 0, 3, 6, 9. Kemudian ketika dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 0 dan 6. Kemudian ketika dikalikan dengan 9, hasilnya adalah 0, 6, dan 9. Sehingga terbukti bahwa S tertutup juga terhadap operasi perkalian skalar. Jadi dari dua syarat yang sudah dipenuhi, terbukti bahwa S adalah submodul dari Z modul Z12. Yang terakhir nomor 4, soalnya adalah deskripsikan jumlah dua submodul. Yang pertama submodulnya S sama dengan 0, 3, 6, 9. Dan T adalah himpunan dari kelas 0, kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, dan kelas 10 dari Z12. Karena untuk mendeskripsikan jumlah, ini dapat disajikan dalam tabel. Dari tabel ini, penjumlahannya ketika diurutkan akan menghasilkan kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Yang tidak lain adalah Z12 itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.